من أنا من أنا من أنا لولاكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم يا Jadi tadi yang pertama apa syaratnya? Punya hubungan dengan. Yang kedua syaratnya perbaiki diri. Yang ketiga, saudara, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, syarat seorang dai yang ketiga apa? Diqqatul fahmi lid-dini wad dunya. Diqqatul fahmi lid-dini wad dunya. Dia harus punya pemahaman yang mendetil terhadap ilmu agama dan realita kehidupan di dunia sekeliling, saudara. Seorang dai harus betul-betul belajar, punya bekal ilmu yang cukup. Tapi punya bekal ilmu agama yang cukup saja nggak selesai sampai di situ. Dia harus bisa melihat realita yang ada di sekelilingnya. Sebab saudara, yang namanya seorang dai, seorang guru, seorang ustaz, seorang muallim, itu ibarat dokter, Bapak Ibu sekalian. Dokter itu sekurang-kurangnya harus punya dua ilmu. Apa yang mesti dimiliki dokter? Satu, dokter itu harus bisa mendiagnosis penyakit pasien. Kalau dokter nggak bisa diagnosis penyakit pasien, bagaimana dia tahu apa penyakitnya? Kalau nggak tahu apa penyakitnya, bagaimana dia tahu cara penanganannya? Apa obat yang tepat? Nggak bisa, saudara. Langkah pertama yang mesti dilakukan dokter, dia harus bisa diagnosis dulu. Dia mesti tahu dulu ilmu tentang penyakit. Tanda-tandanya apa? Dia kenal penyakit pasien. Itu syarat dokter yang pertama. Yang kedua, dokter mesti punya perbendaharaan, obat-obatan yang cukup, tahu cara menangani penyakit yang benar, sehingga bisa mengobati penyakit tersebut. Jadi dua tuh. Yang pertama, dokter harus tahu diagnosis penyakit. Yang kedua, seorang dokter harus punya perbendaharaan, obat-obatan yang cukup, sehingga obat yang tepat bisa diberikan kepada penyakit yang obat yang tepat diberikan kepada pasien yang supaya nggak malpraktek, supaya nggak overdosis, supaya dosisnya tepat. Itu dokter. Begitu juga dai, saudara. Dai itu ibarat dokter yang obatin penyakit di tengah umat. Maka seorang dai, satu, harus punya bekal yang cukup. Belajar agamanya harus tuntas. Jangan gara-gara pengen buru-buru terkenal, pengen buru-buru dicium tanganin, pengen buru-buru viral, pengen buru-buru punya jamaah, baru mondok sebentar, belajar sebentar, udah buru-buru pengen keluar. Akhirnya tanpa ilmu menjawab masalah umat, ujung-ujungnya sesat, menyesatkan. Belajar tuh nggak bisa sebentar, saudara. Man ta'allama linafsihi faqalilun minhu yakfi, wa man ta'allama linnas fa hawaijun nas katsira. Orang kalau belajar buat diri
diri sendiri sedikit cukup. Cuma fardu ain saja yang dibutuhkan. Tapi kalau belajar buat orang lain, buat umat, bahwa itu nas katsira, maka kebutuhan umat ini banyak. Berarti ilmu dia juga harus banyak, saudara. Apalagi namanya syariat Islam ini mendeklarasikan dirinya relevan untuk setiap waktu dan zaman. Maka berarti para ulama yang membawa nama Islam harus bisa menjawab perkembangan zaman, saudara. Fikihnya berkembang, pemikirannya berkembang dengan modal yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Harus punya ilmu yang cukup. Kira-kira jelas atau tidak? Tapi punya ilmu yang cukup saja nggak selesai di situ. Nggak cukup cuma paham Al-Quran Sunnah, paham kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak cukup. Seorang ulama, seorang dai, seorang ustaz harus bisa melihat realita di sekelilingnya. Harus tahu penyakit apa yang di tengah masyarakat. Dia nggak boleh hanya hidup di antara lembaran-lembaran kitab, saudara. Tapi dia harus lihat apa yang terjadi di tengah umat. Oh, masyarakat di sini banyak yang judi online. Oh, di sini banyak perzinahan. Oh, di sini banyak yang meninggalkan sholat. Oh, di sini banyak yang makan riba. Oh, di sini banyak yang berbuat zalim. Oh, di sini umat Islam dibodohi secara politik, dibodohi secara ekonomi, sehingga ditindas, diinjak-injak. Yang namanya ulama harus melek, harus lihat keadaan seperti itu, saudara. Betul. Gak boleh ulama cuma bobo saja, cuma hidup di antara lembaran kitab saja, nggak lihat keadaan zaman, nggak berkembang ilmunya, saudara. Makanya kalau kita lihat Abi, masya Allah, beliau bukan cuma seorang alim, bukan cuma seorang yang ahli membaca kitab, menjelaskan kepada kita dari Al-Quran, dari Sunnah, dari kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu yang beliau ambil dari gurunya Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, rahimahumullah rahmatul abrar. Tapi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana melek keadaan umat, saudara. Bagaimana mengatasi masalah yang terjadi di tengah umat dalam keadaan sudah tua, habis, saudara. Jalannya sudah susah, tapi beliau turun. Aksi-aksi bela Islam beliau turun. Rapat-rapat bersama ulama beliau turun. Sampai umat Islam diberikan buah kemenangan dalam perjuangan. Tidak lepas dari perjuangan Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, saudara. Takbir! 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 Ini harus jadi contoh buat kita, Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Syama'il Muhammadiyah dari Imam Turmudi, Rasulullah itu di antara akhlaknya Nabi, yang tahu apa akhlaknya Nabi? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatafaqqahu ashabahu wa yas'alun nas 'amma bin-nas wa yuhassinu al-hasana wa yuqawwih wa yuqabbihu al-qabiha wa yuwahhi. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Di antara sifat Nabi Muhammad itu yas'alun nas 'amma bin-nas. Nabi itu enggak hanya diam di rumah, enggak hanya ibadah, tapi Nabi menanyakan kepada orang apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Ini bukan kubur, bukan, tapi supaya bisa memberikan solusi yang tepat atas masalah yang tepat. Nabi Muhammad itu dapat wahyu. Andai Nabi kan aja pun Nabi nggak tahu, saudara. Tapi Nabi kasih contoh kepada kita. Nabi nanya, ini apa yang terjadi di masyarakat? Apa masalah yang sekarang sedang menimpa masyarakat? Ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya mengetahui Nabi Muhammad, wa yuhassinul hasana wa yuqawwi. Kalau ada yang Nabi dapatkan bagus, Nabi bilang bagus, saudara. Nabi kuatkan, Nabi dukung. Kalau ada yang Nabi lihat jelek, wa yuqabbihul qabiha, Nabi enggak basa-basi. Nabi bilang dia jelek, diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilemahkan itu keburukan dan dibiarkan berkembang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Itu akhlaknya Nabi. Islam ini agama buat jadi solusi, bukan cuma buat dibaca, bukan cuma buat dipelajari, tapi untuk jadi solusi atas problem di tengah umat. Makanya Al-Quran itu turun munajjaman 23 tahun secara berangsur-angsur. Qismun nazala ibtida'an, qismun nazala akibat sababin. Di antara ayat-ayat Quran yang turun selama 23 tahun, ada yang turun tanpa sebab, nazala ibtida'an. Ada yang turun nazala akibat sababin, karena ada sebab nusulnya, sebab menurutnya. Ini ayat-ayat Quran yang turun karena sebab menurut, menjadi contoh buat kita. Bagaimana satu ayat Al-Quran menyelesaikan masalah di tengah umat. Contoh, ketika orang-orang kufar Quraisy pengen menanamkan bibit pluralisme. Bibit pluralisme itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu mereka lihat dakwah Nabi sudah mulai sukses, mereka khawatir. Akhirnya apa? Mereka ngajak join, saudara. Ya Muhammad, na'budu ilaha hasanah wa ta'budu ilaha hasanah. Muhammad begini, kita nggak usah nyebut hai Muhammad. Gini saja,
Ya kita gantian saja nyembahnya. Kamu nyembah Tuhan kami setahun, kami nyembah Tuhan kamu setahun. Dan Tuhan ganti-gantian saudara. Artinya udah sama aja, Tuhannya siapapun sama. Kayak sekarang pluralisme, semua umat beragama masuk surga. Apapun agamanya yang penting berbuat baik kepada manusia. Tuhan gak menanyakan apa agamamu, yang Tuhan nanya apa perbuatan baikmu. Adakah yang begitu sekarang? Adakah yang begitu sekarang? Sama, Fresh begitu dulu. Na'budu ilaha kasanah wa ta'budu ilaha kasanah. Muhammad Muslim udah, kita gantian aja. Kami nyembah Tuhan setahun, kamu nyembah Tuhan kami setahun, kita ganti-gantian supaya gak ribut. Urusan Tuhan kompromi, saudara. Begitu ada omongan seperti itu, turun ayat langsung. Qul ya ayyuhal, sampai akhir ayat, lakum dinukum. Nggak ada campur-campur agama. Bagiku agamamu, bagimu agamamu. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jelas garisnya, nggak bisa agama dicampur-campur, saudara. Itu baru satu contoh tuh. Bagaimana satu ayat Quran turun menjadi solusi atas satu problem yang terjadi. Silakan Anda lihat Imam Suyuti tulis kitab. Judulnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Menjelaskan apa saja sebab-sebab dibalik turunnya ayat. Saudara. Ini jadi contoh bagaimana agama itu bukan cuma tertulis untuk dibaca, tapi harus jadi solusi di tengah umat. Hadis-hadis Nabi ada namanya Sababul Wurud. Sababul Wurud itu saudara kadang-kadang kejadian ini Nabi bicara seperti ini. Ada kejadian itu Nabi bicara seperti itu. Sabdanya Nabi ada konteksnya. Kenapa Nabi bisa mengucapkan seperti itu? Masalah apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang diselesaikan oleh Rasulullah? Karena memang hadis Nabi untuk menyelesaikan masalah di tengah umat, untuk menjadi solusi. Makanya nggak bisa yang namanya ulama nggak cukup cuma tahu Quran Sunnah saja, harus tahu keadaan di tengah umat. Saya kasih contoh bagaimana pentingnya tahu keadaan agar bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang tepat. Insya Allah. Pernah Pak Bu? Pernah suatu saat ada orang nanya ke Rasulullah tentang hukum mencium istri ketika sedang puasa di Ramadan. Apa hukum mencium istri ketika puasa di Ramadan? Ada yang menjawab gitu. Nabi ditanya tentang seperti itu. Nyium di sini maksudnya mohon maaf tanpa dengan sesuatu, dengan sesuatu udah jelas batal. Tanpa dengan sesuatu, saya nggak perlu rincikan maksudnya apa. Ada anak kecil, ada barudak gitu. Apa hukumnya nyium istri ketika puasa di bulan Ramadan? Ada satu orang nanya ke Nabi, Nabi jawab boleh. Ada orang lain nanya lagi ke Rasulullah, Rasul jawab nggak boleh. Ini ajib. Yang satu nanya ke Nabi, Nabi jawab boleh. Yang satu pertanyaan yang sama Nabi dijawab tidak. Sahabat heran, ini kok beda-beda jawaban Rasulullah, padahal pertanyaannya sama, masalahnya sama. Ternyata begitu diteliti, yang tadi dijawab sama Nabi boleh nyium istri ketika puasa, itu aki-aki, udah tua, udah off, sudah off. Sehingga kalau dinyium istri nggak masalah, listriknya udah nggak nyambung. Paham? Yang satu lagi sama Nabi dijawab nggak boleh. Kenapa anak muda masih on? Kalau diizinin nyium istri ketika lagi puasa takutnya offside. Jelas atau tidak? Beda masalah, beda solusi. Beda keadaan, beda solusi. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW. Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya sama seseorang, ada orang nanya kepada Sayyidina Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, kalau ada yang membunuh sesama muslim, bagaimana hukumnya? Tobatnya diterima atau tidak?" Orang membunuh sesama muslim, tobatnya diterima atau tidak? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Enggak, tobatnya enggak bakal diterima, langsung masuk neraka jahanam, saudara. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pulang orang ini, oh iya terima kasih banyak, pulang orang ini. Selesai dia pulang, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas komplain, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, kok kau bilang tobatnya tidak diterima? Selama ini kau bilang tobatnya diterima, asal musyrik. Kenapa sekarang tiba-tiba kau bilang tobatnya tidak diterima? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Iya, itu tadi orang yang lagi datang yang nanya. Saya lihat dia nanya dalam keadaan penuh emosi.
lagi marah, lagi menggebu-gebu, dia lagi mau bunuh orang. Dia datang dalam keadaan lagi marah mau bunuh orang. Kalau saya jawab tobatnya bisa diterima, pulang langsung bunuh orang dia. Maka saya jawab tobatnya nggak bisa diterima, langsung masuk neraka. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi bunuh orang. Alhamdulillah. Walaupun pada hakikatnya tobatnya bisa diterima kalau betul-betul tobat dengan cara yang benar, saudara. Ada caranya tobatnya. Ini beliau mengajarkan kepada kita, obat yang tepat harus diberikan kepada penyakit yang solusi yang tepat harus diberikan untuk masalah yang Al-Quran hadis nggak akan salah Pak Bu. Al-Quran hadis pasti benar. Tapi terkadang kalau kita nggak tahu realita di tengah masyarakat, bisa salah meletakkan ayat, bisa salah meletakkan hadis, akhirnya malah membuat bencana. Itu yang masalah. Syekh Muhammad Ghazali ngasih contoh bagaimana salah dalam penggunaan ayat. Ada satu kampung, ini bapak-bapaknya malas-malas. Kerjaannya kalau malam ngopi, main gaplek sampai subuh. Habis subuh tidur, bangun zuhur, istri udah pegel luar biasa saudara. Nggak mau kerja, malas-malas. Akhirnya apa yang terjadi? Ada ustaz datang ceramah di situ. Ustaz ceramah apa ceramahnya? Inna mahayat dunia la'ibun walahun. Dunia itu cuma main-main. Dunia itu cuma tempatnya main-main, bukan serius dunia itu. Makin diceramah itu ya makin enggak kerja apa ya saudara. Betul enggak? Qurannya enggak salah, tapi penempatannya salah. Orang-orang yang seperti itu harus dikasih hadis. Man sa'a bisfa'an sa'a ala iyalih fahuwa fisabilillah. Wa man sa'a ala walidayh fahuwa fisabilillah. Wa man sa'a ala nafsihi yu'fahu fahuwa fisabilillah. Siapa yang berusaha kerja mencari nafkah untuk keluarganya berarti sedang jihad di jalan Allah. Siapa yang sedang kerja cari nafkah buat kedua orang tuanya berarti dia sedang jihad di jalan Allah. Siapa yang sedang bekerja untuk dirinya sendiri liyu'fahu supaya tidak minta-minta, supaya tidak makan yang haram, berarti dia sedang jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Ayat yang tepat untuk masalah yang obat yang tepat untuk penyakit yang supaya bisa seperti itu. Satu, harus punya ilmu tentang obat-obatan yang lengkap. Dua, harus bisa mendiagnosis penyakit. Begitu pula ulama agar bisa seperti itu. Satu, saudara, harus betul-betul punya ilmu agama yang cukup, ilmu fikihnya, ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya. Yang kedua, dia harus tahu realita di sekelilingnya. Alhamdulillah. Jam berapa nih? 7:30. Lanjut ke lemes-lemes bisa. Lanjut ke kurang kompak. Lanjut ke kasih semangat. Yakin? Betul. Siapa yang dengar sekali lagi semangatnya? Lehia angkat tangannya. Takbir. Tadi yang saya sebutkan sudah berapa? Yang pertama hubungan dengan, yang kedua memperbaiki diri, yang ketiga punya pemahaman yang